Ya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan dari beberapa netizen ya. Seperti biasa, saya kutip dari akun sosial media dari TikTok. Oke, langsung saja kita saksikan video pernyataannya. Bowie adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Mengapa? Kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratan. Nah, saya juga yakin ini pemerintah yang baru tidak boleh membiarkan si Mulyono bergentayangan di Indonesia karena akan terus menyebarkan racun atau bisa politiknya kemana-mana dan dapat mengganggu sedikit banyak stabilitas politik Indonesia di bawah presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, tugas Presiden Prabowo nanti sungguh sangat berat ya, membangun kembali Indonesia yang sudah diacak-acak Mulyono selama 10 tahun. Ini bukan perkara mudah ya. Jadi Prabowo itu harus melakukan complete cut off, putuskan hubungan sama sekali sempurna ya, tidak ada lagi hubungannya dengan Jokowi itu ya, supaya kemudian Pak Prabowo bisa merintis ya, dari lembaran yang bersih, tidak ada lagi pengaruh cawe-cawe dan racun dari si toxic man tadi ya. Jadi isi pikiran Gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan evil, devil, satanic, and dajjali elements ya. Jadi elemen-elemen ya kejahatan, devil ya keburukan ya, satanik ya, bernuansa syaitoniah ya, dan dajjali ya. Itu sungguh menakutkan, betul-betul menakutkan buat masa depan Indonesia. Jadi Gibran harus dibuka proses hukum dan dikenakan hukuman yang setimpal, termasuk korupsi dan gratifikasi yang telah dia peroleh selama jadi wali kota Solo. Ya. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Nah, karena wakil presiden hanya pembantu presiden sebagai ban serep, saya kira tanpa manusia muda yang toksik ini, yang bapaknya juga toksik tua, ya katakanlah, maka pemerintah yang baru nanti bisa berjalan, ya, justru lebih mantap. Kalau tidak ada lagi handicap yang namanya Gibran ini. Ya. Nah, jika harus ada wakil presiden yang baru, MPR RI sudah tahu bagaimana caranya. Tinggal lihat Undang-Undang Dasar dan aturan main yang cukup jelas untuk melengsarkan si tengil Gibran bin Mulyono itu, dan ini very easy job ya, sangat mudah, tidak sulit sama sekali ya. Oke, baik saudara-saudara, itulah dia pernyataan dari beberapa netizen. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang hal yang sangat penting juga saudara-saudara, di mana Presiden Prabowo Subianto itu menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat antara Indonesia dan Thailand dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Khususnya, itu dalam upaya pemulangan warga negara Indonesia atau WNI korban eksploitasi sindikat online scamming di kawasan ASEAN. Pernyataan ini disampaikan Prabowo seusai melakukan pertemuan bilateral saudara-saudara itu dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra itu di Government House Bangkok pada 19 Mei 2025 hari ini ya. Nah, lalu beliau mengatakan, yaitu Pak Prabowo, saya ucapkan terima kasih atas langkah-langkah tegas Thailand dalam menangani hal-hal ini dan membantu Indonesia dalam mengembalikan warga negara Indonesia yang terkena. Iya. Nah, dalam pertemuan tersebut Prabowo dan
Paetongtran Shinawatra menekankan pentingnya kerjasama lintas negara untuk memberantas kejahatan transnasional. Seperti TPPO ya, penipuan daring dan perdagangan narkotika. Prabowo juga menyebut Indonesia dan Thailand berkomitmen menjaga stabilitas kawasan sebagai sesama negara anggota ASEAN, sekaligus memperkuat kemitraan strategis di sektor. Yang pertama, keamanan dan pertahanan. Yang kedua, perdagangan dan investasi. Yang keempat, ketahanan pangan dan energi. Dan yang kelima, isu-isu regional dan global. Kami akan memaksimalkan platform seperti High Level Committee dan Annual Security Dialogi. Lanjut Pak Prabowo, kasus TPPO di kawasan ASEAN memang menjadi perhatian serius saudara-saudara. Di mana pada Maret 2025 Indonesia berhasil memulangkan 554 WNI. Itu korban TPPO yang sebelumnya terjebak jaringan sindikat di perbatasan Myanmar-Thailand. Mereka direkrut melalui lowongan kerja palsu dan dieksploitasi dalam operasi penipuan daring. Nah, kerjasama berkelanjutan antara Prabowo dan Paetongtran Shinawatra serta dengan negara-negara kawasan dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan masalah ini, termasuk dalam repatriasi korban dan penindakan pelaku TPPO lintas negara. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo apresiasi Thailand atas kerjasama berantas TPPO. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah. Dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.